Sharing ke-29 dengan tema agar orang Kristen tetap selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Kita ulangi dulu keselamatan kita sebagai orang Kristen. Singkat saja. Matius 5:17. Kita diselamatkan bukan karena dosa-dosa kita diampunikan, melainkan karena hukuman kita yang digantikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahasan tentang ini bisa ditonton di video sebelumnya. Cara menemukannya, masuklah ke YouTube, lalu di kolom pencarian ketik sharing tulus kekristenan. Lalu ketik judul video, bukan karena diampuni. Nanti video dengan judul ini akan muncul. Silakan menontonnya. Keselamatan orang Kristen ini akan otomatis batal jika kita tidak hidup di bawah 6 acuan hidup hukum Taurat versi baru, versi Tuhan Yesus. Artinya, 6 aturan ini adalah syarat agar kita bisa tetap selamat. Tetap selamat. Ada pula syarat-syarat yang lain agar orang Kristen bisa tetap selamat. Bisa kita temukan di surat Roma pasal 8 ayat 3 sampai 4 yang ringkasannya adalah sebagai berikut. Karena kita gagal melakukan perintah hukum Taurat, maka kita harus dihukum. Hukuman ini telah diambil alih oleh Allah dengan jalan mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi Pak Yesus dengan cara dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Pak Yesus yang tidak berdosa ini. Ayat 4 Mbah kutip dengan tepat seperti yang tertulis di Alkitab. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Artinya keselamatan yang dikerjakan oleh Pak Yesus menjadi kurban dijatuhi hukuman atas dosa umat manusia ini akan tetap berlaku bagi yang tidak hidup menurut nafsu daging, melainkan menurut kehendak Roh Kudus. Kata yang merupakan syarat agar kita tetap selamat. Apa saja perbuatan daging ini? Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Mbah kelompokkan ada 4 kelompok. Ke-1, perilaku seksual yang tidak bermoral atau amoral. Kedua, kegiatan yang berhubungan dengan iblis, penyembahan berhala, dan sihir. Ketiga, perilaku tidak mau mengalah terhadap sesama, tetap melawan. Lebih memilih perpecahan daripada damai sejahtera. Keempat, senang dengan pesta liar yang biasanya disertai dengan mabuk-mabukan dan perilaku amoral. Jika kita yang sudah selamat ini mengikuti keinginan daging ini, maka kita akan batal selamat. Agar kita tetap selamat, marilah kita tidak menuruti keinginan daging, melainkan menuruti Roh Kudus yang ada di dalam kita, yaitu 1, kasih, 2, sukacita, 3, damai sejahtera, 4, kesabaran, 5, kemurahan, 6, kebaikan, 7, kesetiaan, 8, kelemah lembutan, dan 9, penguasaan diri. Mari kita ikuti ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mbah mohon pamit undur diri. Mbah pohonkan berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian penonton video ini beserta keluarga. Turunlah kiranya berkat rohani dan jasmani
serta ekonomi yang berkecukupan dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika ingin berlangganan, tekanlah subscribe. Jika Anda suka, tekanlah jempol yang ke atas. Jika mau menolong keluarga serta teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Sampai di sini dulu sharing kita. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Insya Allah bisa ditonton besok. 3-5 menit saja. Shalom.